Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan argumen kami tentang mengapa pasukan Nika datang ke Indonesia dengan membawa pasukan sekutu, dimulai dari Rio. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda lalu mendirikan NIKA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan ingin menjajah Indonesia. NIKA membonceng pasukan sekutu yang bertujuan untuk mengusir kembali pasukan Jepang dari negara Indonesia. NIKA dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mock yang menjadi pejabat petinggi di antara pemerintahan Hindia Belanda yang mencoba menguasai kembali Indonesia. Upaya Belanda menjajah kembali Indonesia adalah dua serangan besar, yaitu agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Agresi kedua ini melanggar perjanjian Renville yang sebelumnya menerapkan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Demikian hasil argumentasi saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Sunro. Di kondisi Indonesia yang tidak stabil pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan pun membuat sebagian orang memutuskan untuk mengubah profesinya. Dan pengubahan profesi tersebut sangat lazim pada masa itu. Tak aneh jika banyak orang yang Indonesia akhirnya mendukung kedatangan dan tujuan nikah ke Indonesia, bahkan mereka bersedia bergabung menjadi tentara tersebut. Tak heran juga banyak yang menjadi polisi Belanda, lalu menjadi polisi Jepang, kemudian menjadi polisi Republik, dan akhirnya menjadi polisi Belanda. Jumlah orang Indonesia yang bekerja sama dan terpaksa bekerja sama dengan NIKA terbilang banyak. Kebanyakan dari mereka berasal dari pulau-pulau kecil di Jawa yang berpihak kepada NIKA dan ingin mendirikan negara-negara boneka. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Samuel. Ya, argumen dari saya, Belanda berupaya kembali ke Indonesia dengan membonceng kedatangan pasukan sekutu. Padahal pasukan sekutu yang disebut AFNI ini awalnya bertujuan untuk melucuti pasukan Jepang di Indonesia dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Belanda lalu mendirikan NIKA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Belanda juga menguasai kota penting Indonesia serta membentuk negara federal untuk memecah Indonesia menjadi negara kecil, seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Puncak upaya Belanda ini adalah diluncurkannya dua serangan besar, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Sebagai akibat agresi ini, banyak wilayah Indonesia yang dikuasai militer Belanda, termasuk ibu kota Jakarta. Ini membuat Presiden Soekarno harus mengungsi ke Yogyakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan dengan saya. Banyak pemuda Indonesia yang menjadi pengangguran sebagai akibat dari peperangan yang begitu menyengsarakan. Ketika Nika kembali masuk ke Indonesia pada tahun 1945, di beberapa daerah, KNIL atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger mulai merekrut banyak pemuda Indonesia untuk menjadi serdadu KNIL. Gaji menjadi serdadu KNIL pun cukup menggiurkan untuk ukuran kesengsaraan di zaman itu. Para pemuda Indonesia dihadapkan dengan dua pilihan, menjadi serdadu KNIL atau mati kelaparan. Tentu mereka yang tidak ingin cepat-cepat bertemu dengan penciptanya memilih untuk berkhianat dan menjadi serdadu KNIL. Meskipun pilihan mereka itu termasuk dalam status paksaan, ada alasan lain ketika para pemuda Indonesia memutuskan untuk menjadi serdadu Belanda, yaitu balas dendam. Setelah kerusuhan anti Belanda yang terjadi saat masa bersiap, yang tentu dilupakan dalam sejarah Indonesia masa kini, membuat banyak orang Belanda ketakutan. Dalam masa bersiap ini, para pemuda Republik yang benci pada orang-orang Belanda pun melakukan tindakan semena-mena dengan melakukan penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, bahkan pembunuhan kepada orang-orang Belanda asli maupun orang pribumi yang bekerja untuk Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh saat belum pecahnya Perang Dunia Kedua, banyak orang Indonesia yang memilih untuk setia kepada negara yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina itu. Mereka merasa lebih mapan ketika harus menjadi bagian dari kolonial. Namun terlepas dari itu, semua kedatangan Nika pada 1945 kembali membuat pemuda Indonesia bangkit dan menyadarkan semua rakyat Indonesia bahwa walaupun negara Indonesia sudah merdeka, ancaman dari luar negeri dalam hal peperangan untuk merebut kembali Republik ini masih bisa saja terjadi. Demikian dari saya, dilanjutkan dengan Tegar. Argumen saya, pasca proklamasi,
kemerdekaan, rakyat Indonesia mulai babak baru dalam perjalanan sejarahnya, yaitu menuju era evolusi untuk mewujudkan tercapainya kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi segala hal yang bersifat tekanan dari pihak asing mulai hilang dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini pula yang mengakibatkan lahirnya bangsa baru yang ingin keluar dari tekanan penjajahan dan menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ternyata tidak mengubah kondisi rakyat Indonesia yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya. Namun kemudian rakyat Indonesia harus memperjuangkan kemerdekaannya dari bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pendaratan Tentara Sekutu dan Nica 29 September 1945 di Tanjung Priok, Jakarta, mencoba kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahannya. Pada dasarnya tujuan Belanda datang kembali ke Indonesia yaitu untuk menghancurkan sebuah negara yang telah bekerja sama dengan Jepang dan mereka ingin kembali membangun rezim kolonial yang menurut mereka telah dibangun sejak 350 tahun yang lalu. Kedatangan sekutu ke Indonesia tidak serta-merta datang begitu saja, namun dipengaruhi oleh situs politik pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara pemenang perang mulai membicarakan mengenai nasib dunia dengan mengadakan konferensi, dan salah satu hasil konferensi itu adalah negara-negara pemenang perang atau sekutu bersepakat wilayah-wilayah koloni yang sempat direbut oleh Jepang akan dikembalikan pada pemilik koloni sebelumnya. Bila mana Jepang berhasil ditaklukkan dari daerah penduduknya, dalam hal ini termasuk wilayah Indonesia. Kemudian kedatangan Afnei ke Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia, karena pada dasarnya tujuan mereka hanya untuk melucuti tentara Jepang. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, pasalnya Afnei tampaknya semakin condong untuk membantu pihak Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, di bawah pimpinan Dr. Hubertus Johannes van Mook dan Charles van der Plas. Kecurigaan rakyat Indonesia terhadap NICA yaitu bahwa mereka ingin kembali menegakkan kekuasaan di Indonesia. Kecurigaan terhadap kedatangan NICA ini semakin tampak ketika setiap ada pasukan sekutu di belakangnya, pasti ada mereka yang siap dengan beberapa batalion tentaranya. Demikian dari saya, terima kasih. Lanjutkan terakhir dari Michael. Argumen saya yang pertama adalah Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, yang artinya Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Yang kedua, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia, yang artinya pada saat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus 1945, artinya sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasai Jepang, terutama wilayah yang sebelumnya menjadi jajahan negara-negara yang masuk kelompok sekutu, termasuk Belanda yang pernah menguasai Indonesia. Bagi sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang adalah tanggung jawab sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab yaitu yang pertama mengurus penyerahan, perlucutan, dan pemulangan tentara Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan perang. Yang ketiga, memulihkan keamanan dan ketertiban. Dan yang keempat, mencari dan mengadili penjahat perang. Adapun yang melatar belakangi kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia adalah Indonesia yang sedang berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Demikian argumen dari saya. Terima kasih. Baiklah, semua dari kami telah menyampaikan argumen kami masing-masing. Demikian dari pendapat kami masing-masing. Terima kasih.